رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Taqwa ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya pada hari yang ke-12 tasih diparingi oleh Allah nikmat sehingga kita saged ngelampahi siam Ramadan. Sholawat serta salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, lan tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Kita lajengaken pembahasan tentang fiqhul mawaris, fikih waris. Sakmenika sampun nomor ke-10, sebab waris, asbabul irsi, sebab-sebab waris. Jadi orang mewarisi tidak serta-merta mewarisi, tetapi ada sebab-sebab yang menyebabkan dia itu bisa mewarisi. Pertama, sebab-sebab saling mewarisi atau sebab-sebab waris, an-nikah, yaitu pernikahan. Ketika terjadi akad nikah, maka waktu itu juga itu sudah berlaku saling mewarisi. Jadi ketika berlaku akad, tiba-tiba misalkan salah satu pengantennya meninggal, maka penganten yang lain itu sudah berhak mewarisi, walaupun dereng kumpul suami istri. Ya, nembe misale si penganten pria ngucapno qabil tu nikahaha wa tatswija bil mahril madhkur, aku terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin yang telah disebutkan. Selesai mengucapkan ternyata meninggal, mungkin saking gereke atau dusbundi, ya, tiba-tiba dia meninggal, maka si istri sudah mendapat waris seperempat dari harta milik suami. Jadi nikah, demikian juga istri, ya, ketika selesai akad nikah meninggal, suami sudah dapat separuh dari harta yang dimiliki istri. Ini hartanya istri, ya, baik dia hasil bekerja, baik dia hasil diberikan orang tua, diberikan siapa, atau hasil daripada mewarisi ibunya, mewarisi bapaknya. Pokoknya kalau dikatakan hartanya si mati, itu menjadi waris. Sebab nikah, sebab mewarisi ini, pertama nikah itu hanya suami dan istri, ya, tidak ada mertua, tidak ada ipar juga tidak. Jadi khusus suami dan istri. Kemudian yang kedua, sebab nasab, yaitu sebab keturunan, sebab hubungan rahim, ayah dan anak, anak dan ayah, ibu dan anak, anak dan ibu, saudara dengan saudara,
cucu dengan kakek, keponakan dengan paman, misanan dengan misanan, itu semuanya adalah sebab-sebab nasab, ya. Nanti juga ada siapa-siapa saja ahli waris laki-laki dan siapa saja ahli waris perempuan. Kemudian yang ketiga, sebab wala, yaitu sebab memerdekakan budak. Cuma sekarang budak tidak ada, mungkin waktu sekarang ini sudah tidak ada wala ini atau muktik, orang yang memerdekakan budak. Jadi misalkan saya memerdekakan budak, maka budak yang saya merdekakan itu adalah, kalau dia meninggal, saya ini adalah ahli warisnya, ya, ahli warisnya. Walaupun tidak ada hubungan keluarga, walaupun tidak ada hubungan suami istri, ya. Jadi saya beli budak, saya merdekakan, maka saya termasuk ahli warisnya kalau dia tidak punya ahli waris. Tapi kalau dia punya anak, saya tidak dapat. Kemudian yang ke-11, penghalang waris, mawani'ul irsi. Walaupun syarat-syarat waris itu terpenuhi, ya, ada yang mewariskan, ada pewaris, ada mewaris, itu sudah terpenuhi, maka tidak akan terjadi saling mewarisi jika ada penghalang-penghalang waris. Jadi penghalang-penghalang waris ini kalau ada orang yang mestinya saling mewarisi, tidak menjadi saling mewarisi. Anak dan bapak itu saling mewarisi. Anak, kalau bapaknya mati, anak mewarisi bapak. Kalau anaknya mati, bapak mewarisi anak. Tapi ini tidak akan berlaku, tidak akan bisa saling mewarisi jika ada penghalang-penghalang waris. Nah, penghalang waris itu ada 3. Ya, pertama arroku, yaitu budak. Ya, kalau seorang bapak ini budak, ya, anaknya bukan budak, maka bapak ini tidak bisa diwarisi oleh anak, dan anak juga tidak bisa diwarisi oleh bapak. Jadi budak itu tidak bisa diwarisi. Ini penghalang waris. Yang kedua, al-qatl, yaitu pembunuhan, ya. Pembunuhan itu bisa menjadi sebab penghalang waris. Kalau ada saudara, sesama saudara kandung berkelahi dan mati salah satu, maka yang hidup tidak bisa mewarisi yang mati karena dia telah membunuh. Jadi pembunuhan itu penghalang waris. Kecuali ulama mengecualikan, ya, jadi berbeda pendapat, tetapi sebagian mengecualikan kalau pembunuhan itu adalah pembunuhan yang diperbolehkan. Apa pembunuhan yang diperbolehkan itu? Misalkan ada orang yang dihukum mati, ya, dihukum mati. Al-goco atau pemerintah ini menunjuk seseorang al-goco, orang yang akan membunuh.
Ini pemerintah menunjuk ya. Kalau di negara kita misalkan polisi atau tentara ditunjuk oleh pemerintah, ini kamu nembak orang yang terkena kasus narkoba berat dan dia hukumannya mati, maka orang yang ditugasi ini, umpama kok ada hubungan keluarga saling mewarisi ya, maka ketika dia nembak dan mati, itu sebagian ulama tetap ada hukum saling mewarisi, itu tetap, karena dia membunuh itu membunuh dengan benar, yaitu atas perintah daripada pemerintah ya, atau presiden. Tapi kalau membunuh sengaja, dan pembunuhan ini pembunuhan yang melanggar hukum, maka pembunuhan ini itu menyebabkan tidak saling mewarisi. Di surat Al-Baqarah itu ya, surat Al-Baqarah Al-Baqarah itu kan artinya sapi betina ya, sapi betina. Asal usulnya sapi betina yang dijadikan nama dari surat Al-Baqarah itu ada kasus, ada orang mati tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka mereka bertanya kepada Musa, qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana. Musa, jadi orang-orang Bani Israel ngomong, Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia mau menjelaskan siapa pembunuh orang ini. Maka Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah, dan Allah memerintahkan supaya ya, antadbahu baqarah, kalian itu nyembelih sapi betina. Cuma orang Bani Israel, orang kolot, disuruh menyembelih sapi betina, mereka tidak langsung mengerjakan. Mestinya sapi betina apa saja itu boleh, sapi betina tua, muda, warnanya apa saja, hitam, putih, belang-belang, diterima. Tapi berhubung mereka itu ya orang kolot, ketika diperintahkan untuk nyembelih sapi betina, mereka kemudian ngomong, Musa, jangan engkau mengejek kami. Kami ini ingin tahu siapa pembunuh orang ini. Kenapa kamu menyuruh kami untuk membeli sapi betina? Apa hubungannya? Maka dijelaskan oleh Musa bahwa ini adalah perintah Allah, dan saya berdoa kepada Allah supaya diberitahu pembunuhnya, dan Allah memberikan petunjuk supaya menyembelih sapi betina. Kemudian mereka ngomong, sapi betina yang mana? Maka kemudian Musa berdoa kepada Allah, minta penjelasan sapi betina yang mana, yang bagaimana. Maka diberitahu Allah ya, bahwa sapi yang disembelih ini itu harus sapi yang usianya tidak tua, tidak muda, pokoknya tengah-tengah, tidak tua, tidak muda. Asalnya boleh tua muda, berhubung mereka bertanya maka agak sulit. Kemudian mereka tanya lagi, mestinya kalau mau menyembelih sapi tidak tua tidak muda ya sudah cukup. Mereka tanya lagi, warnanya apa? Tak kok warnane ya, sajene werna saanane angsal. Terus dijelaskan warnanya itu adalah kuning, tasurun nadirin, kuning yang kalau orang itu melihat itu merasa senang, bukan kuning elek tapi kuning sing nyenengno wong nguasi. Nah, sudah diberitahu seperti itu, tanya lagi orang Bani Israel, sapi tidak tua tidak muda, warnanya kuning, terus piye meneh sapine cirine? Takok meneh ya, sakjane wis cukup, takok meneh.
Maka diberitahu Allah lagi, sapi itu tidak tua tidak muda, warnanya kuning nyenengno tiang sing nguasi, dan sapi itu tidak pernah digunakan untuk membajak sawah, belum pernah digunakan ngerakal, belum pernah digunakan nyikar, belum pernah digunakan mengangkut air minum untuk memberi minum tanaman. Pokoknya sapi ya memang khusus ya dirawat itu tidak untuk dipekerjakan. Nah, baru kemudian mereka mengerjakan. Kalau umpama mereka tanya lagi, akan dijelaskan lebih rinci sehingga akan sulit atau bahkan tidak bisa menemukan sapi yang tersebut. Akhirnya mereka ya langsung mengerjakan, mencari sapi tersebut dengan susah payah, dan setelah selesai mereka menyembelih sapi betina. Kemudian Allah memerintahkan Musa, ya, pukullah biba'diha dengan sebagian anggota badan sapi. Tidak dijelaskan apa buntote, apa dagingnya sing pundi. Pokoknya mayit ini nanti setelah sapi disembelih itu bagian sapi, potongan sapi, entah dagingnya, entah kulitnya, entah kakinya, itu pukulkan ke mayit. Maka mayit tiba-tiba duduk, kemudian ngomong bahwa yang membunuh saya itu keponakan saya sendiri. Jadi punakane niki mboten seronto, gak sabar kepingin mewarisi pamane ingkang mboten gada anak, mboten gada ahli waris lintune kecuali punaan niki. Lan punaan niki mboten sabar nunggu matine, ya, sehingga apa? Dia membunuh, ya, membunuh pamannya supaya warisannya dia yang dapat. Jadi pembunuhan, makanya apa, ponaan ini kemudian tidak mendapatkan waris daripada pamannya yang telah dia bunuh. Bahkan keponakan ini dihukum kisos, ya, hukuman mati. Kemudian yang ketiga, penghalang waris, ikhtilafud dain, beda agama, ya. Orang Islam misalkan punya keluarga orang Kristen, salah satunya ini kalau mati itu tidak boleh mewarisi. Orang Kristen, misalkan orang Kristen ini dulure, ya, dulur kandung, ya, meninggal, maka dulure sing Islam niki mboten saged mewarisi. Sebaliknya dulur sing Islam ini umpama mati lebih dulu, dulur sing kafir Kristen niki mboten saged mewarisi, ya. Jadi beda agama itu tidak saling mewarisi. Makanya ada ayat, ya, surat Al-Baqarah apa, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu itu punya harta yang banyak, hendaklah berwasiat, ya, berwasiat khaironil wasiyatu lil walidain wal akrobin, hendaklah berwasiat kepada orang tua dan keluarga dekat. Jadi kalau ada orang yang mau meninggal, dan dia punya harta banyak, itulah hendaklah berwasiat kepada kedua orang tuanya atau keluarganya yang dekat. Apakah ini bertentangan dengan hadis la wasiyata li waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris? Sekilas seolah-olah bertentangan.
tetapi sebenarnya tidak. Ayat ini berlaku bagi seorang anak yang kaya, mau meninggal, dia diperintahkan wasiat kepada kedua orang tuanya. Jika anak ini Islam, ternyata bapaknya ini Kristen, ibunya Kristen, maka dia ya diperintahkan wasiat kepada kedua orang tua yang bukan ahli waris karena beda agama, ya, beda agama. Orang Islam itu kan walaupun orang tuanya kafir atau anaknya kafir atau keluarganya kafir, itu tetap diperintahkan berbuat baik, ya, berbuat baik, membantu, ya, dan lain-lain yang tidak bersifat agama, akidah, ya. Jadi ayat ini tidak bertentangan, ya. Diperintahkan berwasiat kepada orang tua yang berbeda agama atau keluarga dekat, dulur beda agama, ya. Jadi perbedaan agama penghalang waris. Sekarang pewaris laki-laki, al-warithuna minar rijal, pewaris laki-laki. Siapa pewaris laki-laki? Jadi ingat, ahli waris itu disebabkan nasab, keluarga. Jadi keluarga itu termasuk menjadi sebab orang itu saling mewarisi. Tapi tidak semua keluarga itu menjadi ahli waris, ya. Ahli waris itu memang dari keluarga, tapi tidak semua keluarga itu ahli waris. Nah, ini kita sebutkan, ya, ahli waris laki-laki, ya, ahli waris laki-laki, baik dari nasab atau dari pernikahan atau dari al-wala, memerdekakan budak. Pertama, ibnun, ya, anak laki-laki. Anak laki-laki ini adalah ahli waris. Kalau ahli warisnya itu anak laki-laki, maka yang mati itu ada dua kemungkinan. Kalau tidak bapaknya, pasti ibunya, ya. Jadi misalkan saya ini mati, saya ini bapak dari seorang anak, maka anak laki-laki saya itu dia menjadi waris, ya, kalau saya mati. Jadi kalau ahli warisnya anak, itu pasti yang mati itu adalah ada dua kemungkinan, kalau tidak bapaknya, ibunya, ya, bukan kakeknya, karena kakek ini adalah anak ini bukan, kalau kakek yang mati ahli warisnya cucunya. Jadi saya ulangi, pertama ibnun, anak laki-laki. Yang kedua ibnu benin, anak laki-laki dari anak laki-laki. Maksudnya cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kula lan panjenengan sedaya itu nggak ada putu. Putu niku ana kalane putu teko anak lanang, lan ana kalane putu teko anak widok. Nah, ya. Yang menjadi ahli waris itu putu dari anak laki-laki, ya. Dari anak perempuan, putu dari anak perempuan tidak menjadi waris, ya. Ibnu benin, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti yang mati siapa? Yang mati kakeknya, karena ahli waris itu namanya cucu, berarti yang mati kakek. Kemudian yang ketiga, abun, bapak ahli waris
itu pasti yang mati itu ada dua kemungkinan, anak laki-lakinya atau anak perempuannya. Ya. Kemudian yang keempat, jadun sohihun, kakek sohih, kakek bagus, ya, kakek api. Ini istilah waris, ya, bukan bagus akhlaknya, bukan bagus wajahnya, tetapi bagus dari sisi apa? Dari sisi dia ini hubungannya dengan cucunya yang mati. Karena nanti ada namanya jadun fasid, kakek elek. Ya, bukan kakek elek itu bukan kakek elek akhlaknya, bukan elek bentuknya, tetapi elek dari jalur keturunan. Ya, begini, yang namanya jadun sohi, kakek sohi, kakek sing bagus yang bisa menjadi ahli waris, itu manakala yang mati itu adalah cucunya dari anak laki-laki. Atau gampangannya begini, ya, ahli waris kakek, saya mati, saya ini umpama mati, saya punya bapak, tapi bapak saya sudah mati lebih dulu. Bapak saya punya bapak, ya, nah itu namanya kakek sofi. Kakek sofi itu kakek dari jurusan bapak, lanang, ya, lanang. Jadi kakek terus apa jurusannya bapak terus kepada cucunya ini, ya. Kita kan punya dua kakek, kakek bapaknya bapak dan kakek bapaknya ibu. Nah, kakek bapaknya ibu itu tidak menjadi ahli waris, disebut oleh ulama kakek fasid, kakek sing elek dalam arti jalurnya tidak bisa menyebabkan saling mewarisi. Kakek sohih, kakek api, kakek yang jalurnya dengan si mayit itu jalur saling mewarisi, yaitu hubungannya adalah laki-laki, ya, lajurnya laki-laki. Nah, itu namanya kakek, ya. Kemudian yang kelima, akhun sakikun, saudara laki-laki sekandung, ya. Yang namanya saudara, semua saudara. Sebentar, sebelum kepada saudara ini kakek, ini ada tambahan, ya. Kakek itu begini, saya mati, saya punya bapak, bapak saya sudah mati lebih dulu, bapak saya punya bapak, yaitu kakek saya. Ini umpama kakek saya ini mati, terus kakek saya punya bapak, nah ini masih urutan disebut kakek, ya, jadi ahli waris selagi yang di bawahnya itu tidak ada. Kakek saya itu jadi ahli waris, tetapi kalau bapak saya hidup, kakek saya terhalang oleh bapak saya, karena memang jalurnya dia dari bapak saya. Nah, karena bapak saya ada, bapak saya lah yang jadi ahli waris menghalangi kakek saya. Terus kita kembali ke saudara sekandung, akhun sakik. Saudara kita manusia itu punya 3 macam saudara, walaupun kadang-kadang hanya punya 1 macam, kadang-kadang ada yang punya 2 macam, tapi kadang-kadang ada yang punya 3 macam, dan semuanya saling mewarisi. Ada akhun sakik, saudara laki-laki sekandung, tunggal bapak, tunggal emak, ya. Saya mati, saya punya saudara. Saudara saya itu bapakne ya bapakku, makne ya makku. Nah, ini saudara sekandung, saling mewarisi. Kemudian yang kedua, akhun liab, saudara tunggal bapak, ya, ini juga saling mewarisi.
Saudara tunggal bapak itu bagaimana? Saya mati, saya punya saudara. Saudara saya ini itu bapaknya juga bapak saya, tetapi ibu dia beda dengan ibu saya, ya. Jadi hanya sama bapaknya. Nah, ini disebut akhun li'ab, saudara laki-laki tunggal bapak. Yang ketiga, akhun li'um, saudara laki-laki tunggal ibu. Saya mati, saya punya ahli waris akhun li'um, yaitu saudara saya tunggal ibu. Ibunya saudara saya ini juga ibu saya, tetapi bapaknya berbeda dengan bapak saya, ya. Jadi 3 macam saudara ini itu semuanya saling mewarisi. Kemudian yang ke-9, ya, ibnul akhi li'ab, anak laki-laki dari saudara laki-laki. Oh, ini 8 ya, ke-8 dulu ya. Ibnul akhis sakik, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, ya. Punaan, ya, punaan, ahli waris punaan. Punaan iki punaan teko dulur sekandung. Satu macam, berarti yang mati ini pamannya, ya. Saya mati, saya punya saudara laki-laki sekandung, tunggal pak tunggal mak. Terus saudara laki-laki saya itu punya anak laki-laki. Nah, inilah yang disebut punaan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Ini saling mewarisi, ya. Ya, dengan syarat bapaknya tidak ada. Kalau bapaknya ada, ya bapaknya yang mewarisi, keponakan enggak. Kemudian, jadi keponakan itu mestinya kan ada 3 macam, tetapi yang mewarisi itu 2, ya, yaitu punaan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Kemudian yang ke-9, ibnul akhi li'ab, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. Misalkan saya punya saudara laki-laki tunggal bapak, saudara laki-laki saya punya anak laki-laki. Nah, inilah yang disebut punaan laki-laki dari saudara laki-laki sebapak. Nah, punaan dari saudara laki-laki seibu ini tidak jadi ahli waris. Demikian juga punaan perempuan tidak jadi ahli waris, ya. Itu namanya zawil arham. Kemudian al-amus sakik, paman sekandung. Jadi namanya ahli warisnya paman, berarti yang mati itu mesti ponaane, ya. Wong ahli warisnya paman. Paman sekandung itu begini, saya mati, saya punya bapak. Bapak saya itu, ya, punya saudara sekandung. Nah, kalau saya mati, bapak saya sudah meninggal lebih dulu, paman saya ini bisa menjadi ahli waris saya, ya. Itu namanya paman dari paman sekandung, ya. Paman sekandung maksudnya dulure bapak sekandung. Kemudian yang ke-11, al-amu li'ab, paman sebapak, dulure bapak sebapak, ya. Saya mati, saya punya bapak, bapak saya punya saudara laki-laki tunggal bapak. Nah, dia itu namanya paman sebapak, ya. Kemudian yang ke-12, ibnul amis syakik, anak laki-lakinya paman sekandung. Nah, bahasa kita misanan, misanan, ya, bahasa kita misanan.
saya mati, ya, saya punya bapak, bapak saya punya saudara laki-laki sekandung, saudaranya bapak ini laki-laki sekandung ini punya anak. Nah, ini nanti bisa jadi ahli waris saya dengan syarat bapaknya gak ono, bapakku ya gak ono. Kemudian yang ke-13, Ibnul Ami Liab, anak laki-lakinya paman sebapak. Nah, ya, saya mati, saya punya bapak, bapak saya punya saudara tunggal bapak, terus ini namanya paman, ya, paman saya sebapak. Paman saya ini punya anak laki-laki. Nah, ini misanan, ya, misanan teko paman sebapak. Kemudian yang ke-14, az-zaud, suami, ya, suami. Ya, ngerti sendiri suami, definisinya sudah ngerti, ya. Berarti yang mati itu pasti perempuan. Wong ahli warisnya itu suami, dan suami itu tidak ada yang namanya perempuan. Suami itu mesti laki-laki. Berarti yang mati adalah istrinya. Kemudian yang ke-15, al-mu'tik, orang yang pernah membebaskan dia dari perbudakan. Ini ada 15 ahli waris laki-laki. Wah, didomong wakeh iki berarti iki, ya. Bukan, ya, ini dulu kalau nggak ngerti nggak ngerti pembagian waris, dikira semua keluarga itu dapat semua. Ini ahli waris ini belum perempuan, ya, belum perempuan. Ini yang dari laki-laki itu 15. Ya, 15. Kalau semua 15 ini hidup semuanya, apakah mewarisi semuanya? Tidak, ya. 15 ini hidup semuanya. Kalau saya mati, ahli waris saya sebanyak 15 kumpul semuanya, yang mendapat waris, ya, yang mendapat waris itu hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Dari 15 itu berkumpul yang menjadi waris, maksudnya yang mendapatkan warisan, karena semuanya kan ahli waris. Yang mendapat warisan itu hanya 3. Yang lain terhalang. Ya, yang lain itu terhalang, namanya mahjub. Siapa 3 ini? Kalau saya mati, semua ahli waris ada, yang berarti yang mati ini harus perempuan, ya, harus perempuan, karena ahli warisnya ini laki-laki, dan di antara laki-laki ini ada suami. Suami itu bagaimanapun dia akan dapat waris terus. Kalau ada perempuan meninggal, ahli warisnya 15 ada semuanya, maka yang mendapat warisan itu adalah anaknya, anak laki-lakinya, kemudian bapaknya, kemudian suaminya. Selain 3 ini, ada namanya kakek terhalang oleh bapak, ada namanya cucu terhalang oleh anak, ada namanya saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu, itu terhalang, baik kalau tidak ada bapak ya terhalang oleh anak, kalau tidak ada anak terhalang oleh bapak, ya. Paman, apalagi paman, wong saudara saja terhalang, paman terhalang, punaan terhalang, misanan terhalang, ya. Jadi yang mendapat waris hanya 3 ini. Sekarang ahli waris perempuan, ya, ahli waris perempuan. Ahli waris perempuan itu ada 11. Pertama, bintun, anak perempuan. Berarti yang mati pasti nek gak bapak nih, ibu nih, karena statusnya anak, ya. Yang mati pasti bapak atau anak atau ibu, ya, pokoknya orang tuanya bapak atau ibu. Kemudian yang kedua, bintu benin. Bintu benin itu
anak perempuan dari anak laki-laki, atau bahasanya cucu perempuan dari anak laki-laki, putu perempuan teko anak lanang. Namanya ahli waris putu, cucu, yang mati pasti kakek, ya, yang pasti kakek. Baik kakek ini yang mati bisa kakek bisa nenek, ya, bisa kakek bisa nenek. Satu contoh, saya mati, saya punya anak laki-laki, anak laki-laki saya punya anak perempuan. Nah, anak laki-laki saya punya anak perempuan, perempuan ini itulah yang disebut bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Jadi, atau kalau yang mati istri saya punya anak laki-laki, anak laki-lakinya punya anak perempuan, nah ini bintu benin, ya, bintu benin. Nah, bintu benin ini bisa mewarisi kalau bapaknya sudah meninggal lebih dulu. Kalau bapaknya ada, dia tidak mendapat, yang mendapat itu bapaknya, ya. Bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, al-um, ibu, ya, ahli waris ibu. Kalau ibu itu ahli waris, ibunya siapa? Ibunya si mati. Kalau begitu si mati ini ada dua kemungkinan, anak laki-laki atau anak perempuan. Jadi kalau ada anak perempuan, dia punya ibu, ibunya pasti ahli waris. Ada anak laki-laki mati, punya ibu, ibunya ahli waris. Kemudian yang kedua, jaddatun shaqihhatun, nenek api. Niku wau wonten kakek api, ya, ini juga ada nenek api, ya. Nenek api itu nenek bukan bentuknya sing api, tetapi jalurnya itu dari jalur api menurut ahli waris, ya, menurut perwarisan. Siapa nenek shaqih ini, ya? Setiap kita punya dua nenek, setiap kita punya dua nenek. Nenek saking bapak, ibu nih bapak, nenek saking ibu, ibunya ibu, itu nenek. Dua nenek ini itu sama-sama ahli waris. Kalau kakek kan tidak, kakek teko bapak, kakek teko ibu, kakek teko ibu mboten dapat, mboten ahli waris. Tapi kakek saking bapak disebut ahli waris. Tapi kalau nenek, dua-duanya dapat jadi waris, ya. Berarti yang mati cucunya, ya, cucunya. Jadi misalkan saya mati, saya punya bapak, bapak saya punya ibu, nah itu nenek, dia jadi ahli waris saya. Atau saya punya bapak, saya mati, saya punya ibu, ibu saya punya ibu, itu nenek. Dua nenek ini dari bapak dan dari ibu itu dua-duanya menjadi ahli waris. Bagiannya satu didum wong loro, ya. Nenek ini kan dua, bagiannya satu, bagiannya seperenam, ya, seperenam. Seperenam ini itu nanti dibagi loro, mergo neneknya akeh loro. Sama dengan istri. Kalau saya punya istri 4, ya, kalau mama saya punya istri 4, saya mati, bagian istri saya kan 1/8. 1/8 ini dibagi wong 4. Nek mboten kok bojo nom 1/8, bojo nomor loro 1/8 semua, tidak. 1/8 dibagi kabeh. Kalau saya punya anak. Tapi kalau saya nggak punya anak, ahli waris saya itu istri 4, dia dapat 1/4 ini dibagi wong 4, ya. Mboten diwe-diwe. Wonten ta sing istri 4, mboten nonton nggih. Menawi kok wonten nggih, dia mewarisi dibagi, ya. Terus kakek nenek elek itu ada
tetapi nenek elek itu tingkatannya agak tinggi. Jadi kalau nenek dari bapak, nenek dari ibu itu masih sohi ya. Nenek elek itu adalah nenek yang diselingi kakek elek. Ini bahasa fasid ya. Kita artikan elek ya, bukan elek wajahnya, tapi elek dari tidak mewarisi. Saya punya nenek dari bapak ya, bapak saya kan punya ibu, itu nenek saya mewarisi. Nenek saya itu punya bapak, terus bapaknya nenek saya punya ibu. Lah ini nenek elek, tidak mewarisi saya ya, karena diselingi kakek fasid ya. Kemudian oh ini ya melompat ya, ya nggak apa, kita lanjutkan ya. Ukhtun syakik, saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan, kita punya saudara perempuan itu 3 macam ya, bisa sekandung, bisa sebapak, bisa seibu, semuanya jadi ahli waris. Kemudian ada zaujah ya. Zaujah istri, ini yang mati pasti suami, yang mati pasti laki-laki yaitu suami. Ini menjadi ahli waris ya. Sudah berapa itu ya? Jadi anak perempuan, pertama anak perempuan, yang kedua cucu perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat istri, yang kelima saudara perempuan sekandung, yang keenam saudara perempuan sebapak, yang ketujuh saudara perempuan seibu, yang kedelapan saudara perempuan nenek ya, nenek dari bapak, nenek dari ibu. Kemudian yang ke-10 adalah muktikoh ya, muktikoh atau orang yang memerdekakan kita ya, memerdekakan budak. Ya, jadi 10 ya, kalau 10 tidak 11, 10. Kalau ahli waris perempuan ini itu ada semuanya, sebanyak 10 ini ada semuanya. Apakah menjadi ahli waris semuanya? Ya, ahli waris semuanya, tetapi tidak mendapat waris semuanya. Yang mendapat waris itu ada 5 ya. Jadi kalau ahli warisnya ini perempuan semuanya, ini enggak ada laki-laki ya, itu 5 ya. Pertama bintun, anak perempuan. Yang kedua bintu benin, cucu perempuan dari anak laki-laki. Umun, ibu ya. Kemudian zaujah, istri. Kemudian yang kelima ukhtun syakikoh, yaitu saudara perempuan sekandung. Ini kalau berkumpul. Terus nenek bagaimana? Nenek terhalang ya, nenek terhalang, ada ibu. Kemudian saudara perempuan sebapak terhalang oleh saudara perempuan sekandung. Saudara perempuan seibu, dia terhalang oleh anak perempuan. Jadi semuanya itu kalau berkumpul itu tidak dapat kecuali 5. Sekarang ahli waris perempuan itu sebanyak 10, ahli waris laki-laki sebanyak 15. Kalau berkumpul jadi 1, itu berarti sebanyak berapa?
25 ahli waris, ya. 25 ahli waris. 25 ahli waris itu dari sisi jenisnya loh ya. Kadang-kadang satu jenis itu ada beberapa. Contoh di sini saudara sekandung itu ahli waris satu jenis, saudara laki-laki sekandung. Kadang-kadang saudara laki-laki sekandung itu lebih dari satu. Nah, akan banyak lagi ya. Ini hanya jenis ya. Anak laki-laki ini kan hanya anak laki-laki saja jenisnya. Padahal ada orang itu punya anak laki-laki 2 orang laki-laki, 3 orang anak laki-laki, bisa 4, bahkan bisa ada yang 5 laki-laki semua yang disebut Pandawa. Ya, jadi ini adalah jenis saja ya. Kalau 25 jenis ahli waris ini kumpul ya, siap berapakah ahli waris yang bisa mewarisi? Apakah semuanya bisa 25 jenis ini? Tidak ya, yang bisa mewarisi itu hanya 5 ya. Berkumpul 25 ahli waris, 25 jenis. Kalau jumlahnya bisa 50 ya, karena tadi anak laki-laki bisa 5 berapapun ya, saudara laki-laki bisa banyak, saudara perempuan juga bisa banyak. Ini kalau berkumpul itu yang dapat waris itu hanya 5 ya, 5 ibnon binton ya, ibnon binton, abun, umon, zaud atau zaujah ya. Kalau yang mati laki-laki, berarti kalau yang mati laki-laki maka ahli waris di antara 25 ini itu hanya 5 ya, yaitu ibnon, binton, abon, umon, zaujah. Kalau yang mati laki-laki. Kalau yang mati perempuan, ahli warisnya 25, yang mendapat waris itu tetap ya 5. Ibnun anak laki-laki, bintun anak perempuan, abun bapak, umun ibu, kemudian zaud ya, zaud suami. Nah ini ya, 5 ahli waris. Makanya ini sudah tersusun berdasarkan ilmunya Allah ya, ahli waris sekian-sekian ini. Tidak harus semuanya mendapat ya, ada yang namanya terhalang, mahjub. Mahjub itu nanti juga ada pembahasannya ya, mahjub terhalang. Ada yang terhalang tidak dapat sama sekali, ada yang terhalang itu berkurang bagiannya ya, berkurang bagiannya. Kemudian macam-macam cara mewarisi ya, macam-macam cara mewarisi. Ini mewarisi itu kadang-kadang ada yang mewarisi dari sisi asobah, dia jadi asobah. Asobah itu nunggu sisa ya, nunggu sisa. Ada yang mewarisi itu dari sisi al-farad. Farad itu bagian yang Allah tentukan, itu ada 6 ya, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Ini tidak bisa lebih ya. Ini ya, saya kira cukup ya sampai ini. Nah, tinggal 1 hari besok, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya tasih diberikan Allah nikmat menangi bulan Ramadan dan saged ngelampahi amal-amal sholih ingkang kathah. Amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.